Ini termasuk hasil analisis. Ini oleh orang yang ngaku-ngaku pakar yang menjadi dipakai oleh Polda Metro. Ahli, ya. Ahli ya. Dia mungkin nggak ngerti metode luminance gradients ini, Mas. Jadi dikatakan saya melakukan ini melakukan rekayasa, melakukan perubahan. Ini hasil software, nggak usah orang pintar untuk menemukan. Foto itu di atas stempel atau di bawah stempel. Jelas banget. Ini membuktikan bahwa yang dengan kotoran gambar seperti gambar kotoran burung ini memang terlalu banyak rekayasanya. Ijazah Jokowi nomor 1 1120 inilah yang banyak banget rekayasa. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Ya, jadi ini kan sebenarnya kasus soal ijazah Jokowi ini kan masih on progress. Artinya terlalu cepat Polda Metro Jaya menentukan tersangka. Bukan karena saya tersangkanya, tetapi ini ngaco ya, belum sudah dipastikan. Padahal kan sebenarnya masih banyak orang yang bisa dikonfirmasi dan bahkan bersedia. Vitor Suryadi bersedia dikonfirmasi. Eko Sulistyo tadi yang disebut itu harus dicari. Kemudian tim Solo yang belum pernah diperiksa itu? Belum pernah diperiksa mereka semuanya. Bahkan Eko Sulistyo belum pernah diperiksa? Belum. Bahkan orang yang disebut Min ternyata Paimin atau Paiman itu kan juga menjadi pertanyaan. Iya kan? Itu harus juga dicek. Jadi Pak Paiman itu belum pernah diperiksa? Belum pernah juga diperiksa. Dan tiba-tiba yang nggak masuk akal, Mas Aiman dan juga semua pemirsa Rakyat Bersuara, tiba-tiba kemarin Kapolda Metro Jaya Pak Irjen Asep menyampaikan bahwa kami ini dikenakan pasal karena melakukan editing, melakukan rekayasa, manipulasi ini kan nggak masuk akal banget. Saya udah mengirimkan gambar ke teman-teman produser, yaitu gambarnya postingannya Dian Sandi. Kalau boleh bisa ditampilkan. Pertamanya postingannya Dian Sandi dulu. Kalau kita perhatikan, inilah yang seharusnya menjadi objek daripada pasal 32 atau 35, Mas Aim. Oke, kita putar dulu ya di layar. Silakan. Sudah dapat visualnya? Oh ini? Nah kalau ini juga, ini termasuk ya. Jadi ini termasuk hasil analisis. Ini oleh orang yang ngaku-ngaku pakar yang menjadi dipakai oleh Polda Metro. Ahli, ya. Ahli ya. Dia mungkin nggak ngerti metode luminance gradients ini, Mas. Jadi dikatakan saya melakukan ini melakukan rekayasa, melakukan perubahan. Ini hasil software. Kalau misalnya program atau data, kemudian masukkan program luminance hanya mencotot, lihat pada foto. Nggak usah orang pintar untuk menemukan. Foto itu di atas stempel atau di bawah stempel. Jelas banget. Ya, jadi kalau mata nggak bisa lihat dan kemudian ahli yang ada di sana mengatakan kelihatan kok dibesarkan warnanya. Lu melihat tempelan itu jangan hanya pakai warna. Ini namanya luminance and gradient. Luminance itu luminasinya. Tapi tahu dari mana Mas Roy kalau bukti ini yang dijadikan dasar bahwa Anda melakukan manipulasi? Itulah saya mendengar kabar dari dalam. Kan belum tentu. Iya, enggak, karena gini, setiap perubahan dari ijazah itu kemudian saya dituduh melakukan manipulasi. Jadi ijazah itu harus tampil apa adanya. Lah padahal kan ijazahnya diperiksa. Satu lagi sebenarnya. Ada yang ketika saya melakukan ELA, Mas Aiman, pernah saya tampilkan yang gambarnya separuhnya gambarnya ijazah Jokowi. ELA itu error level analysis. Itu dituduh juga saya ini dituduh juga saya merusak gambar. Gimana harus rusak? Gimana saya merusak? Gambarnya sendiri udah rusak kok. Iya kan? Jadi ini artinya dulu kan pernah saya contohkan dengan ijazah saya, Mas Aiman. Kalau ijazah yang benar, logonya juga masih kelihatan, tulisannya juga. Ini membuktikan bahwa yang dengan kotoran gambar seperti gambar kotoran burung ini memang terlalu banyak rekayasanya. Ijazah Jokowi nomor 1 1120 inilah yang banyak banget rekayasanya. Tapi satu lagi yang paling penting, yang postingannya Dian Sandi coba. Postingannya Dian Sandi. Selamat malam Bung Boni, silakan Bung Boni. Kita berikan tepuk tangan untuk Bung Boni, silakan. Ayo Bang Boni. Nah ini, Bang Aiman, kalau orang mau dituduh melakukan rekayasa, coba aja pasal 32, 35 yang dituduhkan kepada saya. Itu antara lain adalah tanpa hak menyebarkan, membuat dapat diaksesnya, dan kemudian mengubah dari yang palsu menjadi tampak asli atau yang asli tampak palsu. Coba lihat, ijazah aslinya tuh miring gini enggak? Enggak kan? Ijazah itu lurus. Dia justru Dian Sandi lah yang membuat ijazah ini palsu.
membuat miring. Harusnya Dian Sandi yang pertama kali itu yang kemudian ditangkap. Kenapa dia tidak ditangkap? Ini kan pasti aneh. miring kalau fotonya angle-nya Lah ya atas makanya bawah pasti miring. Itulah. Tapi gini, ini penting nih. Jadi Ya. Mas Roy sudah dengar bahwa hasil pemeriksaan Mas Roy itu Saya dikatakan dituduh melakukan manipulasi Ya, data. betul. Dari yang Konyol. tadi biru-biru tadi tuh. Ya. Kita putar lagi ya. Padahal itu adalah hasil software. Akses software. Atau yang Ella tadi. Ini luminance gradient. Luminance Mungkin gradients. si ahli yang Oke. diundang oleh Mabes Polri itu Bentar nggak gini, ngerti. pertanyaan saya sederhana. Ya. Kok Mas Roy bisa tahu hasil pemeriksaan dalam? Ya ngerti lah. Kita kan punya banyak kuping, punya mata, punya banyak Oke. mata, punya banyak Artinya telinga. ini yang akan dituduhkan nanti. Iya, Pasti nih. pasti. Oke, udah Pasti. tahu hasil Jadi pemeriksaannya loh. Makanya kita jawab. Oke. Apalagi pasal 32 dan 35 itu Mas Aiman. Ya. Itu kan dulu saya pernah bilang, dulu saya termasuk tim perancang undang-undang ITE. Itu kan untuk kalau dokumen akan kita kirim, transfer 1 juta dimodifikasi jadi 10 juta, itu namanya saya membuat palsu. Gunanya untuk itu gunanya untuk e-commerce. Bukan untuk mempidanakan orang. Saya tahu pasti kenapa ini dipakai Mas Aiman dan semua ini jahat banget loh. Karena hukumannya itu 8 tahun dan 12 tahun. Kalau akumulatif berarti 20 tahun. Ya, memang tidak mungkin diakumulatif. Ya, Kalau oke. dihukum itu paling tertinggi. Tujuannya apa? Dengan adanya hukuman di atas 5 tahun, Bisa ditahan. ada kemungkinan bisa ditahan. Itu aja maksudnya. Jadi kan maksudnya kan mau mengkandangkan saya. Ya, gara-gara saya kemarin bawa pulang oleh-oleh bahwa Gibran tuh nggak punya ijazah SMA. Ya kan? Kalau itu diteruskan lebih parah lagi tuh Gibran tuh, Maksul itu. Lah, jadi dengan itu maka ada upaya untuk kami-kami ini ditahan dulu. Tapi ya oke lah, mari kita lihat nanti ke depannya. Oke, baik. Gitu. Baik. Saya coba untuk menggali hal ini, tapi sebelum gali kita break dulu. Selepas jeda kami akan segera kembali saat lagi.